Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Meskipun dalam kondisi pandemik, kita tetap di rumah saja, kita belajar di rumah, beribadah di rumah, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap terus belajar. Saya mulai dengan pertanyaan mendasar. Apakah saat ini di dalam kelas teman-teman semuanya masih menggunakan metode ceramah sambil melihat tayangan slide presentasi? Jika iya, berarti kelas Anda masih belum memanfaatkan e-learning. Meskipun dalam e-learning ada istilah sinkronus dan juga asinkronus. Apa itu? Sinkronus adalah suatu proses komunikasi dalam jaringan di mana dalam waktu yang bersamaan atau real time. Salah satu contoh misalkan chatting teks melalui Telegram, grup WhatsApp maupun forum lainnya, Google Classroom dan lain sebagainya. Ataupun live streaming melalui Google Hangout, Zoom dan juga fasilitas fitur streaming lainnya. Nah, lalu apa itu asinkronus? Asinkronus tentunya kebalikan dari sinkronus. Asinkronus adalah proses komunikasi dalam jaringan, tapi tidak dalam waktu yang bersamaan, tidak real time. Salah satu contohnya misalkan, teman-teman pernah mendapatkan tugas dari guru atau dosen, kemudian diminta untuk mengirimkan email ke salah satu alamat email guru atau dosen. Tentunya tidak langsung dibaca kan? Nah, itulah yang disebut asinkronus, tidak dalam waktu yang bersamaan. Di sini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, apa sih itu pembelajaran e-learning? Yang kedua, yaitu apa manfaat dan keunggulan dari e-learning? Dan yang ketiga, yaitu media atau fitur apa saja yang bisa dimanfaatkan sebagai pembelajaran e-learning. Oke, kita masuk ke pengertian pertama, yaitu apa itu e-learning. E-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang didukung dengan sarana jasa elektronik seperti telepon, internet, dan juga HP. Nah, selain itu, e-learning juga didukung dengan adanya tutor, guru, ataupun dosen untuk mengarahkan dan juga membimbing siswa apabila ada kesulitan atau kendala dalam proses pembelajarannya. Lalu yang kedua, apa sih manfaat dari e-learning itu sendiri? Nah, sebelum saya menjawab apa manfaat dari e-learning, coba kita bandingkan. Apa ciri-ciri dari pembelajaran tradisional dengan pembelajaran e-learning? Dalam pembelajaran tradisional memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, yaitu guru atau dosen sebagai sumber belajar siswa. Meskipun sudah didukung dengan laptop, LCD maupun internet, itu sebagai alat pelengkap guru untuk menjelaskan materi yang ingin disampaikan. Siswa ataupun mahasiswa masih memiliki kecenderungan untuk hanya mengandalkan informasi dari satu sumber, yaitu guru atau dosen mereka. Nah, itu sudah nggak zamannya kan? Sekarang zamannya yaitu student center learning tentunya. Yang kedua, ciri yang kedua dalam proses pembelajaran tradisional yaitu menyamaratakan kemampuan siswa di dalam satu lingkup ruang kelas. Bukannya dalam teori kognitif kita sudah belajar, ada beberapa tipe atau model gaya belajar siswa. Kita ulas sedikit ya. Yang pertama terkait dengan gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini ditandakan dengan bisa mengingat atau mendengar dengan lebih cepat. Dan dia memiliki hobi untuk membaca. Tetapi siswa yang memiliki gaya belajar visual ini, dia tidak akan terganggu dengan suara-suara berisik yang ada di sekitarnya. Dan ini bertolak belakang dengan siswa yang memiliki gaya belajar auditori, di mana gaya belajar auditori ini dia kecenderungannya bisa menanggap materi dari sesuatu yang dia dengarkan langsung.
Dan ciri yang kedua, dia susah belajar dalam kondisi yang ramai atau berisik. Yang ketiga, dia akan memiliki kecenderungan suka untuk bercerita dan juga berdiskusi. Dan kemudian bisa mengulangi informasi hanya dengan mendengarkannya saja. Gaya belajar yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini yaitu gaya belajar siswa apabila menghafalkan, dia memiliki kecenderungan dengan melakukan gerakan-gerakan tertentu, misalkan dengan berjalan. Ada nggak yang bisa menghafalkan sesuatu dengan cara berjalan? Tentunya ada. Salah satu contohnya misalkan kakak saya, itu gaya belajarnya dengan cara berjalan dan juga melafalkan apa yang dibacanya dengan keras. Dan juga dalam gaya belajar kinestetik ini memiliki kecenderungan yaitu menyukai aktivitas pembelajaran yang aktif ataupun melalui game-game interaktif. Nah itu. Jadi salah satu kekurangan dari gaya belajar tradisional itu yaitu menyamaratakan gaya belajar siswa. Kemudian tentunya dalam pembelajaran tradisional ini juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu informasi akan cepat ditangkap oleh siswa ataupun mahasiswa dalam tempo yang sangat cepat. Kemudian keunggulan yang kedua yaitu membangkitkan minat atau informasi, karena guru memberikan pemantik-pemantik pertanyaan kepada siswanya untuk kemudian menggali sebuah informasi. Dan gaya belajar tradisional ini kecenderungannya sangat cocok untuk mereka yang memiliki gaya belajar auditori, karena mudah untuk menangkap dengan metode ceramah. Oke, sekarang kita masuk kelebihan dari e-learning itu. Setelah kita mengetahui beberapa kelemahan dari ciri-ciri pembelajaran tradisional. Salah satu keutamaan dari pembelajaran e-learning yaitu siswa akan sangat mudah untuk mengakses semua informasi yang dia butuhkan, baik itu modul, jurnal, buku-buku, maupun pemberitaan secara online. Dan siswa dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Karena dalam proses pembelajaran e-learning banyak sekali para pakar-pakar yang memberikan tutorial atau pengarahan terkait suatu tema tertentu. Keunggulan yang kedua yaitu jadwal perkuliahan tentunya lebih fleksibel, karena tidak terpaku pada satu waktu dan satu tempat, karena bisa dilakukan di mana saja. Kemudian ritme belajar sesuai dengan kemampuan siswa, karena kita sadari bahwa kemampuan siswa untuk menangkap sebuah informasi itu satu dengan yang lain tidak sama. Ada yang ritmenya lebih santai, landai, ada yang ritme untuk menangkap informasinya cepat. Jadi dengan pembelajaran e-learning ini tentunya siswa bisa menyesuaikan dengan tahap kemampuan dia dalam menangkap sebuah informasi. Yang ketiga, siswa akan dapat memahami pembelajaran dengan baik. Dengan catatan, kalian fokus dengan materi yang disampaikan dalam pembelajaran daring. Ketika kalian belajar dengan tidak fokus, misalkan sambil chatting, sambil ngopi, boleh ya tentunya, sambil ngobrol, nah itu yang akan mengganggu konsentrasi. Pembelajaran daring ini juga akan efektif ketika kalian fokus dalam mengikuti proses pembelajarannya. Kemudian lebih hemat waktu, karena tidak harus datang ke suatu tempat ataupun dalam forum kelas, forum diskusi, forum tatap muka lainnya, karena kalian bisa melakukannya di mana saja. Itu kelebihan dari pembelajaran e-learning. Kita masuk ke materi poin ketiga, yaitu terkait dengan media atau fitur apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran e-learning. Tentunya banyak sekali teman-teman fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya misalkan menggunakan smartphone.
Dengan pesan berantai, ini juga bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran e-learning apabila belum ada jaringan internet. Kemudian kita bisa memanfaatkan Edmodo, kita bisa memanfaatkan Moodle, dan Google juga sudah banyak mengeluarkan fitur untuk mendukung pembelajaran daring ini. Salah satunya yaitu G Suite Education yang terdiri dari Google Classroom, Zoom, Google Hangout, dan juga portal-portal lainnya yang disupport oleh Google. Lalu kita juga memanfaatkan Schoology ataupun podcast seperti yang sudah ditayangkan oleh Pak Wiji. Beliau sering menjabarkan beberapa konten materi melalui podcast. Saya rasa itu juga cukup menarik karena bagi tipikal siswa ataupun mahasiswa dengan auditori itu akan sangat mudah untuk ditangkap dan juga fleksibel, bisa di mana aja. Kemudian selain fitur-fitur itu juga bisa memanfaatkan media sosial tentunya. Kalian pasti tidak asing dengan Instagram, YouTube, maupun Facebook, ya kan? Nah, melalui 3 fitur ini kalian bisa melakukan live streaming di Instagram, YouTube, dan sebagainya. Jika kalian nggak mau ribet menyiapkan segala sesuatu dalam suatu portal website dengan e-learning itu, maka kalian bisa memanfaatkan media sosial ini sebagai suatu bentuk media untuk mendukung pelaksanaan e-learning kalian. Demikian video pengantar terkait dengan apa itu pembelajaran e-learning yang bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran. Saya tutup dengan mengutip CEO Google yang mengatakan bahwa teknologi saja tidak akan cukup untuk mendongkrak mutu pendidikan, tetapi teknologi menjadi bagian penting untuk mendukungnya. Selamat mengembangkan pembelajaran e-learning atau daring untuk memperkuat sistem pendidikan kita. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran lainnya. Semoga dalam keadaan sehat dan baik selalu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.